Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ibu yang mulia, kita berbagi rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya. Sore ini Allah memudahkan kita sampai di tempat yang mulia ini, rumah di antara rumah-rumah Allah. Walaupun sudah ada rekaman, nanti mungkin bisa lihat di rumah, tapi pasti beda antara mendengar datang langsung dengan lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada kaum yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Datang berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Kita lihat ayat berapa, surat apa. Wa yatadarasunahu, mereka saling mempelajarinya, memahami artinya, maksud dan penjelasannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah turunkan kepada mereka ketentraman. Jadi tempat yang memungkinkan untuk hati menjadi tenang itu ya di rumah Allah. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaika, dinaungi oleh para malaikat. Itu datang membaca dan kemudian belajar, bukan di rumah sambil duduk nonton gitu. Ada pahalanya, tapi yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi itu mendatang ke masjid lalu membaca dan mempelajari kitab Allah. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam segala kebaikan, contoh terbaik dalam segala ketaatan. Tidak ada amal soleh kecuali beliau ajak, beliau seru umat manusia. Tidak ada kemungkaran, kebatilan kecuali beliau cegah. Walau dibenci, dicela, dicaci, beliau tetap menyampaikan agama Allah. Semoga Allah jadikan kita sebagai umat beliau yang setia di dunia, sehingga nanti juga beliau mau mempersamai kita di akhirat. Kita diberi syafaat oleh beliau, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak ada gunanya harta dan anak-anak kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kita sudah sampai terakhir kepada ayat ke-41. Jadi saya ingin menyinggung bagian terakhir dari ayat 41 sebelum nanti kita masuk ke ayat 42. Bagian akhir itu adalah wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sebelum ujung ayat itu, ayat ke-40, sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sungguh pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Artinya orang-orang yang menolong agama Allah. Allah itu tidak butuh bantuan. Allah merdeka. Allah itu gagah, perkasa, kuat. Tidak butuh bantuan siapapun. Kitalah yang butuh bantuannya. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu kepada Allah baru minta tolong. Jangan tidak beribadah tiba-tiba minta sama Allah. Maka susunannya sangat menarik. Iyyaka na'budu,
hanya kepada Engkau saja kami menyembah, beribadah dulu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu pula kami minta tolong. Artinya apa? Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, mestinya malu minta tolong sama Allah. Malu mestinya. Kalau tidak berbakti ke orang tua lalu minta sama orang tua, malu kan? Mestinya bantu orang tua apa yang mungkin meringankan beban mereka, lalu ya kebutuhan kita minta, dia nggak keberatan. Tapi tidak mau bantu orang tua, tidak mau ringankan beban orang tua, disuruh apapun mengelak gitu, lalu kemudian minta ke orang tua. Orang tua mau nggak? Itu rasanya ada sesuatu. Makanya kata Allah, iyyaka na'budu, pastikan kita hanya beribadah kepada Allah saja. Maka berikutnya iyyaka nasta'in, ya, minta tolonglah sama dia. Artinya kalau urusan ibadah kamu itu selesai, maka pertolongan Allah itu gampang. Tapi kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, maka sulit, ya, sana sulit, urusan kerja sulit, rumah tangga sulit, sulit semua. Tapi kalau urusan ibadahnya lancar, insya Allah semua jadi mudah. Maka wala yansurannallahu man yansuru, sungguh pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Karena Allah tidak butuh pertolongan, tapi agama ini Allah jadikan sebagai alasan untuk menolong orang-orang yang menolongnya. Apa gunanya kita bela agama ini? Toh Allah kalau mau kan bisa memenangkan agama ini tanpa kita. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, ya, kepada umat manusia. Bidinil haq, dengan agama ini, agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk dimenangkan atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik itu tidak rela. Tapi kalau Allah mau, maka dia akan jadi. Tapi kenapa Allah katakan, ya, siapa yang menolong agama Allah maka pasti mendapat pertolongan dari Allah. Itu jadi alasan bagi Allah untuk menolong kita. Pak Ibu, saudara ditolong nggak mau. Apa alasannya? Ini, tolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, kata Allah, akan saya tolong. Ini kepastian. Wala yansurannallahu man yansuru. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa dengan mulutnya, bicara, kata-kata, tulisannya, tolong. Ya, yang bisa dengan pangkatnya di sini, tolong. Yang bisa dengan amanah pekerjaannya, tolong. Yang bisa dengan rupiahnya, dengan dolarnya, tolong. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Allah nggak butuh pertolongan. Kenapa? Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah itu maha kuat. Kita manusia ada yang kuat, tapi Allah maha kuat. Ada orang kuasa sekali, ya, ada orang kaya sekali, ada orang hebat, tapi Allah maha kuat, maha kaya, maha kuasa. Makanya sifat-sifat Allah itu diawali dengan kata maha. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Maha pengasih. Artinya apa? Beda dengan kasih yang dimiliki oleh manusia. Maha penyayang. Sayangnya Allah itu tak berbilang. Kasihnya Allah itu tak pilih kasih. Kita orang tua, ya, bisa katakan, ya, anak itu sama, tapi ada perasaan dalam hati ini menurut kita yang tidak terungkap. Ini kelebihannya ini, sehingga jadi ada yang menjadi andalan di rumah tangga. Itu ada yang selalu menjadi andalan. Kenapa? Karena mudah sekali. Yang lain disuruh jadi ibu, jadi ma, tapi nya main HP je. Jadi, tapi nya masih duduk je. Jadi je.
2 kali, 3 kali disuruh jadi, tapi sampai suruh ke warung kadang-kadang ya model kucian japui api. Pergi entah kapan pulangnya. Tapi ada apa lagi, Ma? Saya mau bantu Mama, mau apa Ma yang bisa dibantu? Anak ini pasti dalam hati kita punya spesial tempatnya. Allah Subhanahu wa taala kasihnya tak punya belas kasih, ya, enggak beda-beda. Ya, sayangnya tak berbilang. Ya, kita walaupun anak bapak yang sama, ibu yang sama, tapi di hati kita Innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Siapa yang Allah tolong itu? Alladzina immakkannahum fil ardh. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, yang punya kedudukan, yang punya tempat duduk, punya kursi, Pak Desa, Pak Lurah, Pak Wali, Pak Bupati, Gubernur. Allah berjanji menolong mereka itu. Allah berjanji menolong orang-orang yang punya kursi, yang kami kokohkan kedudukannya di muka bumi, yang 5 tahun, 10 tahun duduk jadi anggota ini, jadi pejabat di sini. Aqamus shalah, mereka tetap mendirikan solat. Ini betapa indahnya ini kalau ya para pejabat yang punya kursi itu mengamalkan ayat ini. Ini ayat khusus untuk mereka yang Allah kokohkan kedudukannya. Siapa yang punya kursi? Kalau yang lain kan duduk di situ kosong kursi, isi kan? Ini kosong, sudah isi aja. Itu kursi ini kalau kosong, nggak semua orang bisa duduk di situ. Ini hari ini Ustaz Soleh, nanti Jumat besok siapa lagi, begitu kan? Tidak percaya ibu duduk di sini, yang punya kursi namanya. Kursi bupati itu satu cuma, ada ruang rapat, tulis namanya bupati, wali kota, ada tulisan di situ ya. Kan nggak bisa siapa saja, 100 orang, 200 orang di ruangan itu boleh duduk di situ? Nggak boleh, sudah ada tempat tulisannya. Itu orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya. Kalau orang-orang yang kami kokohkan kedudukannya ini apa? Aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Masya Allah, betapa indahnya. Ya, kalau semua yang punya kursi itu mendirikan salat, mendirikan bukan menunaikan, mendirikan. Bagaimana Nabi dan para sahabat mendirikan salat? Nabi itu tidak sulit untuk ditemui. Selain rumahnya memang di masjid, setiap waktu ketemu dengan masyarakat 5 kali sehari. Ya sekarang pada bupati, pejabat itu punya rumah dinas, tidak apa-apa, tapi waktu sholat kan ada masjid. Ini Pak Wali, Pak Bupati, anak enggak sekolah. Oh siapa? Ini ada masalah. Apa masalahnya? Bisa diselesaikan. Aqamus shalah, mendirikan sholat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Di awal waktu berjamaah tapi di rumah itu enggak mendirikan sholat. Di awal waktu tapi di masjid juga cuma sendiri, enggak berjamaah, enggak juga. Berjamaah di masjid tapi di akhir waktu, enggak juga. Jadi yang maksud dengan mendirikan sholat itu di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Laki-laki maksudnya, ibu ada tempat sendiri. Alladzina makkannahum fil ardh. Orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukannya di muka bumi. Kursi kepala sekolah, kursi kepala TU itu kokoh duduknya itu. Tidak boleh orang lain duduk di situ. Kursi dia punya. Apalagi sampai bupati, gubernur, menteri, presiden, kokoh kursinya itu. Wa atawuz zakah, dan mereka mendirikan solat serta mereka membayarkan zakat. Jadi memang harus ya, kalau bisa memang para pejabat itu orang yang bayar zakat, bukan orang miskin, orang kaya mestinya yang bayar zakat.
Lalu wa amaru bil ma'rufi, mereka beramar ma'ruf. Apa amar ma'ruf itu? Menyuruh orang berbuat baik. Wa nahu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa in yukadzibuka faqad kadzaban qablahum, jika mereka mendustakan, enggak percaya sama Rasulullah, sampaikan oleh Nabi begini agama ini, faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'ad wa Thamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kadzdzaba Musa. Andai dakwah Nabi tidak disambut, beliau pergi ke sana menyampaikan wahyu dari Allah. Andai orang-orang tidak percaya kepada Nabi, dan itu banyak, Allah abadikan dalam Quran. Ya, sebenarnya dalam beragama ini ada 3 tipe manusia. Ya, di ayat sebelumnya mungkin sudah dibahas 3 tipe manusia. Pertama yang memang suka membantah Allah. Kalau di surat Al-Baqarah kan 3 manusia itu, pertama orang beriman di ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Baqarah. Lalu orang kafir ayat 6 dan ayat ke-7 surah Al-Baqarah. Lalu ayat ke-8 sampai ayat ke-20, 13 ayat tentang orang munafik. Di surat ini itu ada di depan, mungkin sudah dibahas entah siapa yang bahas saya atau siapa yang bahasnya dulu. Itu Allah ungkapkan 3 tipe manusia berhadapan dengan dakwah para nabi. Ya, 3 tipe manusia. Yang pertama kata Allah, yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Itu ada di awal surat itu, di ayat ke-8 sampai ayat ke-14. Itu pembagian manusia, bagaimana mereka berhadapan dengan dakwah para nabi, petunjuk nabi, bagaimana sikap mereka. Wa minhum, di antara mereka adalah orang yang membantah tentang Allah. Allah tu begini, Allah tu begini, Allah tu begini. Dia terus bantah, nyinyir tentang Allah. Masalahnya adalah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin mubin. Tak ada ilmu, tidak ada petunjuk, ya, tidak ada kitab yang dia baca. Dari mana dia membantah itu? Hanya dengan hawa nafsunya. Dengan hawa nafsunya. Sehingga sebagian sampai kepada bukan sekadar dia yang sesat, tetapi sesat dan menyesatkan. Surat ke-8 itu turun, disebutkan oleh ahli tafsir kepada 2 orang. Di dalam Quran itu ada namanya asbabun nuzul. Tidak semua ayat itu dalam Quran ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya kenapa. Kok tiba-tiba ada surat ini, tiba-tiba ada ayat ini. Ada sebagian kecil surat itu memang ada sebabnya. Dia sebagai mungkin jawaban atas pertanyaan atau peristiwa yang sedang berlangsung, lalu kemudian ini ayat yang turun tentang peristiwa tersebut, tentang penjelasannya. Surat itu turun terkait dengan Abu Jahal. Nah, Allah katakan ini orang celaka, hina di dunia, dan pada hari kiamat dia diazab di neraka. Abu Jahal. Bagaimana kebenciannya? Bukan sekadar dia sesat, tetapi dengan segala kekuatan yang dia punya, dengan segala kekuasaan yang dia punya, dia sesatkan orang lain. Jadi dia gunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk menyesatkan orang lain. Sampai dia menyiksa, sampai bahkan membunuh. Dalam masyarakat Arab itu aib kalau laki-laki itu memukul dan menampar perempuan, itu aib. Mana orang lemah begitu? Kalau anda itu berani, laki-laki gitu yang dilawan, bukan perempuan. Tapi saking bengisnya, jahatnya, di tangan dialah seorang perempuan pertama itu gugur dalam Islam. Di tangan dia.
Sumayyah radhiyallahu anha gugur di tangannya Abu Jahal, tombaknya. Tidak ada orang miskin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali dia siksa. Tidak ada orang kaya, orang hebat, tokoh masyarakat yang masuk Islam kecuali dia boikot. Justru orang lain untuk memutuskan hubungan dengan dia. Dia gunakan sebuah kekuatan dan pengaruhnya. Yang kedua namanya Nadar bin Harith. Ini beda. Tadi dengan kekuasaan, dengan kekuatan, ini apa? Dengan ilmu dan dengan harta benda. Nadar bin Harith ini tokoh kafir. Dia seorang seniman, sastrawan, penyair. Dengan syair-syair dialah dia kemudian mengejek Nabi, merendahkan Nabi, menjatuhkan Nabi. Bahkan dia mau pergi ke daerah yang sangat jauh, ke Irak, sekedar belajar bagaimana mendapatkan ilmu baru terkait dengan sejarah masa lalu kaum tertentu yang dia gunakan nanti untuk menandingi Nabi ketika Nabi sudah berdakwah. Jadi di mana Nabi ceramah, tidak jauh dari sana dia ceramah pula. Nabi sampaikan ayat Allah begini, wahyu begini. Habis itu dia cerita di sana, cerita tentang kaum Persia, kaum Majusi, kaum Yahudi. Apa kata dia? Yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak lebih baik dibanding yang saya sampaikan. Saya juga bisa kok ngomong seperti dia. Sehingga ahli tafsir mengatakan setiap ayat yang ujungnya asatirul awwalin, ini Quran ini adalah dongeng-dongeng cerita masa lalu, itu diturunkan oleh Allah terkait dengan dia. 7 atau 8 ayat yang berkaitan dengan kalimat yang sama, itu semuanya turun kepada dia. Dongeng itu, Quran itu ungkapan dia. Sama aja dengan yang saya sampaikan. Cerita kaum Romawi, kaum Persia, kaum Majusi. Tidak lebih baik yang dia sampaikan dibandingkan dengan yang saya sampaikan. Orang ini punya duit banyak, sehingga siapa saja orang yang Islam, maka dia membayar secara khusus para penari, para penyanyi. Kamu pergi ke sana ya? Ngapain? Menari di depan dia, menghibur dia, sehingga orang yang sudah Islam tadi itu goyah. Dia bayar para pelacur, naudzubillah, para penari, para artis dia untuk menyesatkan. Sehingga turun ayat Allah terkait dengan dia di surat Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Sebagian manusia ada yang menggunakan lahwal hadith. Apa itu? Ucapan yang sia-sia. Tafsirnya adalah lagu yang menyesatkan, nyanyian yang menyesatkan. Tujuannya untuk apa? Liyudilla an sabilillah, agar orang menjauh dari jalan Allah. Itu Nadar bin Harith. Itu tipe orang pertama. Dia sesat dan kemudian menyesatkan. Ada yang dengan pengaruh dan kekuasaannya, ada yang dengan ilmu dan dengan uang yang dia punya. Kira-kira zaman sekarang ada juga yang begitu. Ada tuh, sepanjang sejarah itu ada. Ada itu orang yang dia gunakan kekuatannya untuk menyesatkan orang, yang dia gunakan ilmunya dan harta bendanya untuk menyesatkan orang. Coba lihat tuh, itu apa, film-film porno atau segala macam ya. Itu kan tidak gratis, bayar itu, bayar. Tapi dia bagi-bagi, tonton lah, lihat nih. Yang kedua kata Allah, itu ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin. Harfin itu artinya pinggiran. Jadi tidak total. Jadi kulit-kulitnya saja. Fa in asabahu khairun litma'anna bihi. Kalau diberi kenikmatan, kebaikan, dia gembira. Oh, enak beragama ini. Enak.
Tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau diberi ujian, sulit hidupnya, sakit atau jatuh miskin, maka dia berbalik kepada agama yang lalu, murtad dia. Kata Allah, khasirat dunya wal akhirah, dia enggak dapat apa-apa. Di dunia enggak dapat apa-apa, di akhirat enggak dapat apa-apa. Ini orang yang beragama hanya berfikir apa untung ekonomi yang didapatkan kalau dia beragama. Apa untungnya? Kalau saya masuk Islam itu saya dapat apa? Di Ibnu Abbas katakan ini ayat turun. Ibnu Abbas ya. Dua cerita juga. Ada orang datang ke Madinah. Lalu dia masuk Islam. Kata dia, kalau nanti saya diberi karunia dengan anak laki-laki yang lahir, kalau nanti unta-untanya melahirkan banyak anak, kembang biak dia, maka dia gembira, dia tenang. Saya masuk Islam. Tapi kalau seandainya yang diberi adalah anak perempuan atau tidak diberi keturunan, itu dia nggak nyaman. Agama ini bikin saya sial. Masa itu, maaf ya, jahiliyah memang harga perempuan itu jatuh, nggak berharga itu, maaf ya, begitu pada masa jahiliyah. Karena kondisinya dalam keadaan berperang, karena dalam keadaan berperang dibutuhkan laki-laki. Kalau perempuan itu jadi beban, mau dijaga, mau dilindungi. Kita berperang. Sehingga kalau dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mereka bingung. Ketika ada yang diberi kabar gembira, ini kabar gembira. Telepon, kasih tahu, anak kamu lahir laki-laki. Oh, senang dia. Anak kamu lahir perempuan. Itu mukanya menjadi muram atau mukanya menjadi merah padam. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mukanya menghitam dalam keadaan murka. Dan dia hanya punya dua pilihan. Dia akan yadussuhu fit turab, dia akan kubur dalam tanah hidup-hidup, atau dia akan menerima dalam keadaan terhina. Ibnu Abbas katakan, ini ada orang datang ke Madinah, dia masuk Islam. Kalau diberi anak laki-laki, dia gembira. Kata dia, Islam ini baik, berkah, menguntungkan. Kalau unta-untanya berkembang biak, kambing-kambingnya berkembang biak, oh Islam ini baik, enak sekali, membahagiakan. Tapi kalau tidak diberi keturunan atau diberi keturunan perempuan, dia putus asa dan kemudian balik ke belakang. Yang kedua kata Abdullah bin Abbas, ini tentang Yahudi. Yahudi masuk Islam, maksudnya Yahudi tinggal di Madinah memang. Ya, dia masuk Islam. Ketika Islam beberapa tahun, maka Allah uji dengan buta. Enggak lama kemudian Allah uji dengan kemiskinan. Jadi buta, miskin. Enggak lama kemudian diuji dengan kematian anak. Lengkaplah ya penderitaannya. Buta, miskin, dan kehilangan anak. Karena anak laki-laki itu sangat berharga. Sekarang hilang, hartanya habis, lalu buta pula. Apa kata dia? Agama ini bikin sia, tidak ada gunanya. Kenapa? Merugikan saya. Ada orang yang beragama, itu sebagian yang ada dalam benaknya dia, menguntungkan. Ya, maaf ya, maaf. Dulu ya, sebagian orang itu kenapa mau menikah 2, 3, dan 4? Itu karena dia anggap, oh ini menguntungkan, dapat 2 istri, 3 istri, 4 istri. Tapi diminta pertanggungjawaban, amanah gitu ya. Mana kamu rawat anak kamu? Di mana nafkahnya? Kan ada ibunya. Ada ibunya. Dia yang punya anak, lalu ibunya yang kasih makan anaknya itu. Dapat untungnya dia, dapat untung. Kalau ada untungnya, dia pakai. Kalau tidak ada untungnya, itu dia berburuk sangka. Itu tipe yang kedua. Baru tipe yang ketiga, tipe yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Nah, kata Allah tentang ini,
Wa in yukadzibuka, andai mereka mendustakanmu, orang-orang yang kamu dakwah itu mendustakanmu, tidak terima yang kamu sampaikan. Faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa Adu wa Thamud. Ingatlah bahwa bukan hanya kaummu saja yang mendustakan kamu, bukan hanya kaummu saja yang tidak beriman kepadamu. Banyak kaum sebelummu mereka juga mendustakan nabinya. Ini sebenarnya hiburan bagi Nabi. Hiburan. Karena kalau nggak dibegitukan, ada juga perasaan sudah capek saya nih berdakwah. Tapi hasilnya kok begini sih gitu. Kalau ingatkan, tidak usah berputus asa. Tidak usah frustasi dalam berdakwah. Bukan hanya kamu sekarang saja yang mendustakan. Begitu banyak nabi sebelummu, mereka juga mendustakan nabi-nabinya. Ya, umat-umat sebelum kamu juga mendustakan nabi-nabinya. Artinya apa? Kalau kita berada dalam gelombang yang sama, gelombang yang sama itu meringankan beban. Kita punya beban, lalu kita bagi beban itu kepada orang yang juga ternyata punya beban yang sama. Itu bebannya menjadi ringan. Oh, bukan hanya saya yang punya beban. Jadi perlu ada teman untuk bercerita, berbagi. Oh, iya. Nabi-nabi sebelum kita juga begitu. Ya. Kawan-kawan karib kita juga begitu. Bukan hanya kita yang seperti ini. Orang-orang sebelum kita juga mendapatkan hal seperti itu. Sehingga menjadi ringan beban itu. Itulah kita kemudian juga mencontoh Nabi. Contoh Nabi. Bukannya Masya Allah ya. Menurut kita Nabi yang paling baik itu kenapa pula lah mesti dia disayang sudah sama Allah luar biasa. Lalu kenapa kok diberikan oleh Allah ujian yang juga tidak ringan? Kan bisa jadi kita bertanya, Allah kan sangat menyayang nabinya. Tapi kenapa pula Nabi disayang oleh Allah, tapi Nabi pula yang paling berat ujiannya? Kan tidak ada orang yang paling baik di muka bumi ini melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Habibullah, kekasih Allah. Ada Khalilullah, pilihan Allah, Ibrahim, juga diuji oleh Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu diberikan ujian. Bahkan Nabi katakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya itu justru para nabi. Kekasih-kasih Allah itu paling berat ujiannya. Untuk apa? Agar kaumnya, umatnya jadikan mereka sebagai pedoman kalau mendapatkan ujian. Mana kamu siapa? Yang paling baik saja diuji oleh Allah. Kamu sudah merasa ujian kamu berat? Belum. Yang diuji yang paling berat itu adalah para nabi dan para rasul. Ujian kamu itu sedikit. Itu kemudian meringankan beban. Maka nabi, ujiannya semua dia lalui. Diejek. Ya, orang diejek sekarang. Belum seperti nabi diejek. Nabi dilempari pakai kotoran. Disebut sebagai orang gila, disebut sebagai dukun, ya, sebagai penyair, disebut sebagai penyihir. Itu Nabi. Kalau ada orang yang merasa diperlakukan seperti itu sekarang, itu enggak apa-apa. Karena orang yang paling baik juga mendapatkan hal itu dulu. Ada yang diberikan oleh Allah perasaan sakit, juga Nabi itu sakit. Ada yang diberi ujian dengan ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh istrinya. Nabi juga ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh istrinya. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Repot kalau Nabi diuji dengan kekayaan kan? Karena tidak banyak orang kaya itu. Nabi kita Muhammad SAW diuji dengan kekayaan, repot kita. Cukuplah Nabi Sulaiman yang diuji dengan kekayaan. Kalau Nabi kita Muhammad, kita bagaimana pula menghadapi kekayaan? Nabi kita tidak kaya, tapi banyak orang miskin, enggak apa-apa. Nabi yang paling mungkin jadi orang paling kaya itu, beliau sangat miskin. Jadikan sebagai teladan, contoh. Ya, hanya kepada Aisyah, hal min ta'am, apakah ada makanan? Tidak ada. Pagi-pagi sudah enggak ada sarapan.
Aisyah katakan radhiyallahu anha, 3 kali bulan purnama tu dapur kami itu tidak menyala. Kompor tu enggak nyala. Enggak ada yang dimasak. Makalah kurma, minum air putih. Nabi, kalau dia berdoa kepada Allah, ya, wahai gunung Uhud, jadilah kamu sebagai gunung emas, itu Allah tidak tolak. Kalau Nabi berdoa, wahai gunung Uhud, jadilah kamu sebagai gunung emas untuk biaya hidup saya dan umat saya, ya, sahabat-sahabat saya, itu akan jadi gunung emas. Tapi beliau tidak. Kenapa? Karena banyak umat ini yang miskin. Nah, jadikan beliau sebagai contoh. Jadi wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa Ad wa Thamud. Kalau kamu didustakan oleh kaummu, enggak apa-apa. Itu bukan urusan yang luar biasa. Karena nabi-nabi sebelummu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Lihat-lihatlah namanya kaum Nabi Nuh. Kaum Ad, siapa kaum Ad? Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Mereka juga mendustakan Allah. Kuat fisiknya, besar-besar, tinggi-tinggi. Di tafsir bahkan katakan kepalanya kaum Ad itu sebesar kubah masjid. Kepalanya tinggi. Sehingga mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan kami? Allah kirimkan angin kencang. Ya, lalu mereka gali lubang. Dikuburlah kaki sampai setinggi lutut. Kubur. Ya, agar angin itu tidak bisa menumbangkan mereka. Allah beri angin 7 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam dan 8 hari. Pada hari ke-8 mereka habis, lalu kemudian terkubur kepalanya ke bawah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Tadi kaki di bawah, kepala di atas. Sekarang dibalik sama Allah. Ya, diangkat sama angin dari bawah ini, kemudian kepalanya ke bawah. Sehingga ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, mereka berdiri ke atas kakinya itu seperti pohon kurma. Kepala terkubur. Jadi kalau kamu didustakan hari ini, enggak apa-apa. Umat-umat sebelum kamu juga mendustakan nabinya. Siapa itu? Kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh. Siapa lagi? Kaum Nabi Hud, kaum Ad. Siapa lagi? Kaum Thamud. Siapa kaum Thamud? Wa ila Thamud akhahum Salihah. Kaum Nabi Saleh, namanya kaum Thamud. Minta bukti kepada nabinya. Mana buktinya kamu itu sebagai rasul? Mana buktinya? Kamu sama aja dengan kami kan? Apa bedanya? Ma hadza illa basyarum mislukum. Kata mereka tentang nabi itu, ini nabi ini enggak ada beda kecuali seperti yang kalian aja. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Dia makan seperti apa yang kalian makan. Kan makan nabi sama dengan makan manusia biasa. Sama. Apa beda dengan kalian? Sama aja. Ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Itu juga minum air yang kalian minum. Sama aja. Begitu yang diperlakukan oleh orang-orang yang berkuasa kepada para nabi dan pada kaumnya. Bahkan Fir'aun katakan, bagaimana kita akan beriman kepada Musa dan Harun? Wa qaumuhuma lana abidun. Padahal kaum mereka itu menghamba kepada kita. Bani Israel awalnya menjadi hamba sahayanya Fir'aun. Jadikan budak oleh Fir'aun, Bani Israel. Lahirlah Nabi Musa dan Harun, jadi nabi dari Bani Israel. Bagaimana kita akan beriman kepada Musa dan Harun sementara wa qaumuhuma lana abidun, sementara kaum mereka berdua, kaum Musa dan kaum Harun itu menyembah kita. Fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Fir'aun dan kaumnya mendustakan Musa dan mendustakan Harun. Fakanu minal muhlakin, lalu mereka menjadi binasa.
Enggak apa-apa. Umat-umat sebelum dulu, kamu juga dulu mereka mendurhakai Nabi. Begitupun wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Itu pun kaum Ibrahim. Kan Ibrahim ya, yang ingin membakarnya dengan melemparkan ke dalam api. Lalu Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Heran Ibrahim, bagaimana kalian menyembah ini sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian? Di mana? Lalu ketika dilemparkan dalam api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman. Api, kamu dingin dan kemudian menyelamatkan. Jadi dingin dan menyelamatkan itu artinya sejuk. Api sejuklah. Jadi bukan dinginlah tapi sejuklah. Jadi dalam api itu tidak panas, tidak pula dingin tapi sejuk. Jadi dia dalam api seperti berkipas gitu. Di ruangan ber-AC. Ruangan berkipas. Karena dia bardan wa salama. Karena seperti ada orang yang mati karena kepanasan, juga ada orang yang mati karena kedinginan. Kata Allah, dingin tapi menyelamatkan, berarti sejuklah. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut, dan kaum Nabi Lut. Ya. Yang naudzubillah, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Di mana kalian ini lakukan fahisyah, perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelum kalian. Kalian yang memulainya. Kaum Sodom. Ya, homo. Orang lain tidak pernah melakukannya. Kalian yang memulai. Itu menjadi dosa waris. Jadi dosa waris. Dia yang mulai lakukan itu, belajar kepada orang, belajar kepada kaum tersebut. Kaum Lut. Wa ashabu Madyan. Siapa ashabu Madyan? Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Kepada penduduk Madian Allah mengirim Nabi Syuaib. Ini kaumnya Nabi Syuaib. Auful kaila. Perintahnya, kamu penuhi timbangan. Wala tuksirul mizan, dan jangan mengurangi sukatan dan timbangan. Ini dengan ayat al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Curang. Wa kudziba Musa. Lalu kemudian Nabi Musa juga didustakan. Jadi ini masuk pada peristiwa kalau Nabi dalam perasaan yang tidak nyaman, lalu ada orang lain yang dalam perasaan yang sama, sehingga beban itu menjadi ringan. Ini sharing beban lah. Bukan hanya kamu yang diperlakukan seperti ini. Orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi pilihan sebelum kamu juga sama nasibnya. Jadi in group. Sehingga beban tadi itu menjadi ringan. Oh, bukan hanya saya toh. Karena kalau kita dapat ujian, kita bisa katakan bukan hanya saya yang dapat ujian yang begini, si anu juga. Sehingga beban kita itu menjadi ringan. In group, bukan hanya kita, tapi banyak orang. Siapa yang enggak ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh suaminya, oleh anaknya, oleh hartanya? Lihat itu si anu, sehingga jadi ringan beban. Fa amlaytu lil kafirina thumma akhastuhum. Lalu kami tunda lil kafirin, bagi orang-orang kafir, kemudian akhastuhum. Selanjutnya kami kemudian menghukum mereka. Jadi orang-orang dulu sudah selesai masalah. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madyan, kaum Nabi Nuh, itu contoh. Tapi orang-orang di zaman Nabi, mereka masih hidup. Tapi Allah menunda. Dan sebagian orang merasa enggak apa-apa kok. Saya begini pun terhadap agama, tidak pun patuh kepada Allah, toh tidak ada yang saya alami berupa keburukan. Sehingga orang kemudian menjadi ghurur kadang-kadang. Tertipu dia. Dia sudah berbuat jahat tapi
Enggak apa-apa, toh enggak ada sanksi, enggak ada hukuman. Tapi oleh Allah pasti ada jangkanya. Pasti ada jangkanya. Ya. Ada yang datang kepada Nabi. Ya. Kalau kamu benar Nabi, fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i au awitina bi'adabin alim. Kalau kamu benar Nabi, coba turunkan sekarang hujan batu kepada kepala kami. Ini sampai begitu inatnya, pembangkangannya orang-orang kafir di masa Nabi. Kami ni enggak percaya sama kamu. Coba kalau kamu Nabi, turunkan hujan batu dari langit. Awitina bi'adabin alim, atau turunkan adab yang sangat menyakitkan kepada kami. Coba. Kalau andai yang turun gimana itu? Kalau andai turun 2 menit saja hujan batu gimana? Ya kan? Kalau andai turun 2 menit saja, bagaimana caranya menghindari hujan batu itu? Tapi begitulah pembangkangannya umat Nabi. Tapi kata Allah, fa'amlaitu lil kafirin, aku tunda. Bukan aku stop dalam artian hilangkan, tetapi hanya penundaan. Aku tunda saja. Karena sudah ada jatahnya. Ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dia minta, ya memang belum temponya. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini pasti sesuai dengan jadual yang sudah Allah tentukan. Pasti. Ya, ini akan meninggal pada hari itu. Ini akan lahir pada hari itu. Belum akan datang siang. Ya, sebelum rezeki malam kita habiskan. Ada orang jatah makan malamnya jam 10 datangnya. Jam 11 datang. Kok enggak ada juga makan? Datang, jam 11 datang. Belum akan datang siang hari sebelum jatah makan malam ini habis. Belum akan datang malam itu. Begitupun siang belum akan datang, atau sebaliknya malam belum akan datang sebelum rezeki kita yang siang hari atau malam hari itu habis kita habiskan. Belum datang ya. Begitu detailnya Allah mengaturnya. Karena heran kenapa orang minta disiksakan, disegerakan hukumannya, disegerakan azabnya. Kenapa dia enggak minta mamanya disegerakan kebaikannya, disegerakan kemudahannya, kelapangannya? Itu inat, pembangkangan yang luar biasa. Kalau kamu benar-benar Nabi utusan Tuhan, amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan dari langit. Awitina bi'adabin alim, atau kirimkan adab yang sangat besar kepada kami. Kalau datang dia gimana? Enggak 2 menit, 5 menit saja. Makanya kata Allah, fa'amlaitu, aku hanya menunda. Jadi Allah hanya menunda karena belum datang jadwalnya. Ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahkan detiknya, menitnya tidak akan pernah meleset. Yang Nabi katakan dalam hadis Bukhari, ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, kataballahu maqadiral khalaiq, Allah sudah tuliskan takdir tentang makhluk, sudah Allah tuliskan takdir tentang ciptaannya. Kita ini akan lahir di mana, siapa namanya, makannya apa, ya, siapa jodohnya, lalu bagaimana anak keturunannya, lalu kapan dan bagaimana meninggalnya, itu sudah diatur oleh Allah. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini ada. Jadi kita boleh tanggal lahirnya itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi catatan tentang kita itu lebih tua dibandingkan dengan usia langit. Lebih tua dibandingkan dengan usia matahari. Karena 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah, itu sudah ditulislah tentang jatah kita, umur kita, rezeki kita, jodoh kita, dan semua tentang kita.
dan belum akan dipanggil oleh Allah sebelum rezeki terakhirnya itu habis. Belum akan menghadap Allah sebelum rezeki terakhir, bahkan suap terakhir itu, suap terakhir. Ajaibnya, dia kaya atau miskin, rakyat biasa atau orang sangat berkuasa, belum akan dipanggil menghadap Allah sebelum suap terakhirnya itu masuk dalam perutnya. Nah, itu yang kita nggak tahu kan, suap terakhir itu tanggal berapa, makan terakhir itu tanggal berapa. Tiba-tiba saja pesawat jatuh, Sriwijaya jatuh. Banyak orang kaya di situ kan. Pergi juga dia. Itu artinya apa? Rezeki dia udah habis. Orang hebat sudah pergi, rezeki dia udah habis. Tapi orang-orang miskin payah cari makan, masih hidup dia. Kenapa? Tiap hari dapat, tiap hari cari, tiap hari makan, tiap hari cari, tiap hari makan. Orang-orang yang sudah pergi, yang kaya-kaya itu pergi, ya sudah habis yang akan masuk dalam perutnya dia itu. Begitulah, malam tidak akan datang kecuali setelah rezeki yang kita akan menjadi pemiliknya itu kita miliki. Pagi tidak akan datang kecuali ya rezeki kita yang di malam hari sudah kita habiskan. Itu tidak pernah meleset. Jadi kalau Allah kemudian tidak menghukum si A, si B dan si C, itu apa? Fa'amlaitu lil kafirin. Kadang kita, mana kok orang jahat begini masih hidup aja sih gitu. Kalau kita ikuti media sosial ya, ini orang-orang yang mulutnya belepotan terhadap agama. Tanya kalau ketemu saya berani juga ninju dia tuh. Kalau ketemu ya kalau nggak bisa dihukum oleh negara gitu. Orang-orang seperti itu. Lalu ini saya si Anu, sinilah kasih godok nggak bertangkai. Begitu kan? Kok dia dipanggil, kok dia yang lain dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit dihukum. Dia sudah begitu banyak orang yang melaporkan, masih aman-aman aja dia. Kalau ketemu sama kita, mana kita ambil, ini lemparkan kepalanya dia tuh. Kata Allah, fa'amlaitu, aku hanya menunda. Menunda. Akan ada waktunya. Summa akhadtuhum, lalu kemudian aku akan ambil, aku akan hukum, aku akan siksa. Ya. Tuh, perlu ada dalam dada. Itu namanya ghirah. Jangan sampai nggak ada dalam dada. Orang mengejek Islam, mencela Islam, lalu kita pakai ilmu basi. Basi, tahu ilmu basi? Basi pakak. Basi mada. Nggak peduli, biarlah. Nggak apa-apa orang mencela kita, biarlah. Biarlah orang mengejek kita, mencaci kita, biarlah, nggak apa-apa. Tapi kalau agama kita dicaci, lalu kita masih anggap itu biasa. Jangan, di mana imannya kita? Nabi dicela, lalu kita masih anggap itu biasa. Di mana ghirahnya kita? Ghirah itu gairah keberagamaan. Di mana letaknya? Kita biarlah. Tapi kan enggak kan? Kalau kita yang diejek, kita marah, kita kesal. Tapi kalau agama yang dicaci, ya Quran yang dinistakan atau Rasul yang direndahkan, nah biarlah rendah awal. Balik Nabi, para sahabat, kaum salafus saleh, kalau agama yang direndahkan, Quran yang dinistakan, kalau Allah dan pemilik agama ini yang kemudian dihinakan, itu ada ghirah, ya, bergejolak dalam dada ini. Masa sih gitu? Ya, Islam itu arogan, kita kata, itu sakit hati dalamnya pedih dia, pedih. Ya. Fa'amlaitu, lalu aku tunda, aku kasih tempo. Ya, tempo itu dua gunanya. Apa guna pertama? Mudah-mudahan dia punya waktu untuk berfikir, dia kembali. Tuh kasihnya Allah tuh, sayangnya Allah. Mudah-mudahan dia sadar gitu. Bertemu dengan si A, dengan si B, dengan si C, dia sadar dengan kekhilafan, dia bertaubat. Kembali dia. Kalau dia bertaubat, habis semua, habis. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang banyak dosa lalu kemudian bertaubat, lalu beriman, lalu beramal soleh, Allah ganti keburukannya itu dengan kebaikan. Masya Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan.
Dulu dia kafir, lalu dia kemudian sadar ternyata oh benar Allah itu ada. Gak mungkin bumi yang begitu indah ini tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada yang lahir, tiba-tiba ada yang pergi. Mustahil. Lalu dia sadar. Betapa sesatnya tukang sihir Fir'aun kan? Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Lalu mereka melemparkan tali-talinya, ya, buhul-buhulnya. Lalu kata Allah, ya Musa, alqi ma fi yaminik, lemparkan yang di tangan kananmu. Lalu dia makan, ya, semua yang dilemparkan oleh tukang sihir itu. Faqa'u lahu sajidin, tiba-tiba tukang sihir itu kemudian bersujud, beriman. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Berpuluh-puluh tahun jadi penyihir, ya, jadi pesuruh Fir'aun. Berapa banyak dosanya? Lalu Allah bukakan peluang untuk bertobat. Kalau dia sejak kemudian jadi tukang sihir setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu kemudian diambil oleh Allah nyawanya, mati dalam keadaan kafir. Tapi fa'amlaitu, aku beri tempo agar apa? Punya kesadaran untuk kemudian balik kembali. Atau enggak juga, berarti untuk memperparah hukumannya, memperpanjang siksaannya, memperberat hukumannya. Ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Sebagian orang kata Allah, kami berikan dan kami bukakan pintu-pintu rezeki kepadanya. Semua pintu rezeki itu kami bukakan untuk dia. Dia buka usaha A, laris. Usaha B menguntungkan, usaha C menguntungkan. Sehingga rumahnya sudah sangat mewah, kendaraan sudah sangat mewah, lalu kemudian menepuk dada. Nasu ma dzukiru bihi, diingatkan tentang Allah, hak-hak Allah, kewajibannya kepada Allah. Tidak tahu, enggak mau, enggan. Lalu dibukakan pintu-pintu rezeki. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah gembira, bersukacita dengan apa yang mereka punya, akhasnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami ambil secara tiba-tiba. Ada orang terkenal banget, punya banyak harta, tiba-tiba diambil sama Allah, habis semua. Kadang kita baca ceritanya, ya, sampai begitu kaya dia sebelum sakit, ya, akhirnya ketika meninggal tidak cukup bahkan, ya, untuk menutupi hutang-hutangnya yang dia gunakan untuk berobat. Lalu dia pergi. Fa'amlaitu lil kafirin, untuk orang kafir itu kami tunda untuk 2 hal. Mudah-mudahan punya waktu untuk kembali, mudah-mudahan, ya, sehingga ada yang, ya, husnul khatimah, ya, gitu, ya, husnul khatimah. Taubat setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu kemudian dipanggil oleh Allah. Ada orang yang sampai mati seperti Fir'aun, habis tenggelam, ya, Qarun, ya, Haman, habis. Au adanun yasma'una biha, mereka kenapa tidak lakukan perjalanan, lalu mungkin bicara sama si A, si B dan si C. Lalu kita dengarkan cerita tentang kaum si anu, kampung tertentu. Oh, ini dulu begini kaumnya, begini peristiwanya. Fa innaha la ta'mal absar, ingat kata Allah, masalah sebenarnya adalah bukan pada mata yang buta. Masalah manusia itu bukanlah pada mata yang buta. Karena sahabat itu ada yang sahabat buta matanya tapi sangat terang jiwanya. Buta matanya tapi berpengaruh luar biasa. Jadi muazzin dia, itu kedudukan yang sangat tinggi di masa Nabi. Jadi gubernurnya, Nabi pergi berperang, dia jadi gubernur. Kamu jadi gubernur sama saya, tidak ada di tempat. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi masalahnya bukan pada fisik yang tidak sempurna, bukan. Ada orang cacat, ya, telinga tidak terlalu mendengar, mata tidak terlalu mendengar, melihat, mungkin tangan dan kaki tidak terlalu berfungsi. Oh, bukan itu jadi masalah, itu bukan masalah besar, bukan itu masalah besarnya. Urusan hidayah itu bukan pada mata yang mungkin tidak sempurna penglihatan, telinga yang tidak sempurna pendengarannya,
ya, atau pada penciumannya, atau pada tangan dan kakinya. Bukan. Tapi adalah pada walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Masalahnya adalah pada butanya hati yang ada di dalam dada. Coba. Jadi masalah kita bukan pada fisik yang tidak sempurna. Oh, kurang gantengnya, kurang cantik. Bukan begitu masalahnya. Itu sudah Allah tentukan itu. Ya. Allah sudah atur. Nih, ini pasangannya, ini jodohnya, ini begini bentuknya, ini keriting rambutnya, ini begini hidungnya. Nggak perlu jadi alat untuk membuat orang jadi rendah diri. Kok saya begini ya? Itu sudah Allah jatahkan begitu. Ya. Orang tua pengen anaknya seperti Nabi Yusuf, tapi lahir seperti Zulaiha. Zulaiha. Maunya seperti Nabi Yusuf. Setiap malam mengaji surah Nabi, surah Yusuf. Lahirlah Zulaiha. Dia sudah 4 anaknya Zulaiha semua. Zulaiha 1, Zulaiha 2, Zulaiha 3, Zulaiha 4. Pengen yang kelima. Pengen surah Yusuf lagi. Yusuf, yang kelima Zulaiha juga. 5 anaknya perempuan semua. Apa masalahnya? Pada hati yang buta. Ingat ya, ini yang Masya Allah paling berharga dalam badan kita ini, ya tentu adalah hati. Dia alat sinyal yang paling kuat. Dia yang paling bisa menangkap sinyal kebaikan. Tapi kalau sudah mati, dia mati. Nggak bisa menangkap gelombang. Ya, seperti kalau sampai di perbatasan itu ya, blank spot area. Dihubungi anak, kok nggak nyambung-nyambung? Ini saya mau kasih ini. Ya, di situ nggak ada sinyal mah. Gimana caranya? Nggak ada sinyal. Disampaikan juga lah ayat, sampaikan juga lah hadis, sampaikan juga lah pelajaran, sampaikan juga lah ini peringatan. Nggak nyambung. Kenapa? Blank spot. Kosong. Ya, nggak bisa nangkap. Jadi antenanya nggak main. Nih kosong. Jadi masalah kita itu bukan pada fisik. Nggak ada fisik, nggak ada masalahnya. Ya, selama orang bisa baca, ya normal, rata-rata standar, nggak ada masalah. Tapi masalah yang paling berharga adalah kalau hati yang buta. Inilah yang menangkap, yang jadi penyebab nanti orang jadi pada akhirnya yang jadi pilihannya adalah yang pertama, memusuhi agama, sesat dan menyesatkan. Yang kedua apa? Enggak kokoh dia. Kalau lagi untung, lagi baik, lagi dapat rezeki, saya beragama. Tapi kalau lagi susah, ada gunanya agama ini. Nyusahin agama ini. Apain? Capek-capek. Ya. Dulu saya enggak beragama Islam, hidup saya baik. Tapi jatuh masuk agama Islam, lebih susah. Mending enggak beragama Islam. Tuh. Ala harfin. Ya, pinggir kulitnya. Diberi sedikit ujian, dia buang agama ini. Allah alam bisawab. Ya, ini hiburan untuk Nabi bahwa ya Nabi itu juga butuh hiburan. Ya, tapi beda hiburan dengan kita. Kita hiburannya apa? Lihat YouTube ya. Hiburan kita lihat YouTube, lihat yang baik-baik. Ya, lihat juga lah yang baik-baik ya. Alhamdulillah. Tapi jangan ya saking tidak bisa lepasnya hiburan itu ya sampai dia tidak pernah dicas dalam keadaan free. Jadi dalam cas pun kita buka juga. Jadi tidak pernah istirahat HP itu. Ya, tidak pernah istirahat. Itu kasihan. Ya, kasihan. Yang paling berharga dalam diri kita adalah hati. Hati itulah yang menggerakkan semua. Imam Ghazali katakan hati kita itu ibarat jenderal panglima perang. Dialah yang kontrol lidah, yang mengarahkan tangan dan kaki. Ya, dialah yang buat mata kita berkedip atau mata kita tertidur. Hati ini. Nah, dialah yang menentukan. Makanya kata Allah tentang Nabi Ibrahim ya, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ingatlah kan hari yang pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Illa man atallah, kecuali yang paling berharga pada masa itu adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang sehat. Tidak ada syirik di sini, tidak ada ria di sini, tidak ada ingin terkenal di hadapan manusia. Ya, hanya berharap kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.